sebagai dinas kesehatan, Devita sebagai dinas sosial, dan Ismaili Sutriani sebagai Ketua Komnas PPJA, dan Bapak Halil Gibran sebagai Komnas Sumatera Utara. Dan kali ini kita memberikan kesempatan untuk Bapak Khairul Rijal untuk menceritakan bagaimana kronologi yang terjadi yang menyebabkan korban JA mengalami kekerasan seksual. Baik, sebelumnya terima kasih buat saudara yang saya waktu buat saya menyampaikan beberapa informasi yang kami dapatkan dari korban. Menurut informasi yang kami dapatkan bahwa JA ini sejak bayi yaitu hanya tinggal bersama ibunya dikarenakan bapak dan ibunya memutuskan untuk berpisah sejak dia masih bayi sampai dia berumur 7 tahun. Setelah pesan tersebut ternyata ibunya ini sudah memiliki seorang pacar dan pacarnya ibu tersebut turut tinggal ikut bersama JA bersama ibunya di rumah tersebut. Terus pengakuan dari JA selama JA kecil sampai dia berumur 7 tahun, ibunya ini sering bekerja pada malam hari yang mengakibatkan JA ini sering tinggal berdua bersama pacar dari ibunya tersebut. Terus pengakuan dari JA juga ibunya ini pacar dari ibunya tersebut pernah melecehkannya saat dia berumur 7 tahun. Lalu setelah kejadian tersebut, tidak lama dari kejadian tersebut, ibunya JA ini meninggal, yang mengakibatkan JA dia tinggal bersama ayahnya. Lalu dia tinggal bersama ayahnya. Setelah dia tinggal bersama ayahnya, ternyata ayahnya ini sudah tinggal bersama istri barunya dan juga tinggal bersama anak sambungnya yang berusia 17 tahun dan berusia 20 tahun. Setelah tinggal di rumah tersebut, pengakuan dari neneknya, JA ini pernah dilecehkan oleh anak sambung dan bapaknya tersebut yang berinisialkan CA. CA pernah melecehkan JA saat JA ini tertidur. Saking lelapnya tidur dari JA ini, dia tidak merasakan bahwa dia sedang dilecehkan. Karena adalah perlakuan CA ini yang membuat neneknya geram dan akhirnya neneknya mengusir CA ini keluar dari rumah tersebut. Dan setelah kejadian tersebut, nenek pun membawa JA pindah ke Medan. Di Medan sana, JA tinggal bersama keluarga dari neneknya yang berinisialkan A. Setelah tinggal di sana, JA sering dibawa oleh si A ini yang diduga mucikari, sering diajak jalan-jalan. Singkat cerita, A ini pernah mengajak JA beserta anaknya A ini jalan-jalan ke sebuah restoran untuk menemui seorang pria. Sampainya di sana, dia yang ingin ditemui oleh si A ini memberikan uang 300.000, tapi dengan syarat si A ini harus menyerahkan anaknya bersama JA tersebut. Tapi anaknya A ini sempat menolak, yang akhirnya A ini mengumpul anaknya sampai anaknya mau dibawa oleh pria tersebut. Akhirnya JA dan anaknya A ini dibawa oleh pria tersebut. Tapi lengkap dari JA, dia lupa tempatnya di mana. Selama tinggal di sana juga, JA sering mengungkapkan bahwa dia sering melakukan perilaku kasar, bahkan pelecehan seksual. Dia pernah ditelanjangi oleh suami dari si A tersebut dan diberikan poster di lehernya yang bertuliskan dia adalah seorang pencuri. Tak lama setelah itu, kemudian JA pindah lagi dibawa oleh neneknya ke AL yang merupakan teman dari neneknya. Di sana korban sempat tinggal 8 bulan. Lalu setelah tinggal di sana, tinggal di rumah AL, dia kembali pindah ke rumah AY. Dia tinggal di rumah AY itu selama 2 bulan. Lalu setelah dia tinggal di rumah AY, dia baru merasakan kesakitan. Ayah yang mengetahui kondisi korban tersebut, dia langsung mengabari kondisi korban kepada neneknya. Dan setelah neneknya tahu, setelah neneknya mencoba berbagai pengobatan, sakitnya JA ini tidak mungkin sembuh, yang mengakibatkan neneknya ini mencoba menghubungi tim Fortune Community untuk membantu pengobatan korban. Lalu setelah diperiksa, ternyata JA korban tersebut mengalami positif HIV
HIV. Dan kasus tersebut dilapor oleh Sekretaris Siliwati ke Polrestabes Medan pada tanggal 29 Agustus 2022. Jadi begitu kronologi yang kita dapatkan dari korban. Baik, setelah Bapak Hairul Rijal menceritakan bagaimana korban bisa terjangkit penyakit HIV/AIDS dan mengalami kekerasan seksual, selanjutnya kita mempersilahkan Ibu Lailatul Aini untuk menceritakan bagaimana kondisi fisik korban. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaan dari host. Tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukum korban. Sangat disayangkan sekali anak yang berusia 12 tahun yang sudah dilecehkan untuk kesekian kalinya, dan itu pun dilakukan oleh keluarga terdekat korban sendiri. Benar kan? Saya harap orang-orang yang tidak bermoral seperti itu bisa diberikan hukuman yang setimpal demi kebaikan korban, dan kasus ini bisa dijadikan pembelajaran agar tidak terulang kembali di waktu yang akan datang. Dari hasil pengamatan atau hasil visum korban mengalami luka-luka pada bagian tangan dan juga pada bagian leher dan ada pada bagian paha. Selain dari luka-luka fisik tersebut, korban mengalami gangguan mental atau psikologis yang tidak memungkinkan korban untuk bersosialisasi di khalayak ramai. Intinya korban masih butuh untuk menyendiri dan harus diberikan bimbingan lebih lanjut agar korban bisa bersosialisasi seperti semula lagi. Mungkin hanya itu dari saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Aini telah menjelaskan bagaimana kondisi fisik korban saat ini. Dan kali ini saya ingin bertanya mengenai sosial lingkungan korban dan kondisi korban kepada Wakil Dinas Sosial yaitu Dewi Utami. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini dapat dikatakan sosial lingkungan korban itu tidak sehat atau sosial lingkungan korban itu sehat. Mengapa saya katakan sosial lingkungan korban itu tidak sehat? Karena pada usianya yang masih belia, korban sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Lalu korban sempat pindah bersama ibunya dan ternyata ibunya ini tinggal bersama pacarnya. Lalu dari situlah korban dilecehkan oleh pacar ibunya berkali-kali. Kemudian ibunya yang termasuk keluarga atau kerabat terdekat korban tidak mengetahui hal tersebut sampai ibunya meninggal. Lalu korban dipindahkan bersama ayahnya, dan di situ ayah dikatakan sosial lingkungan yang lebih baik, korban malah dilecehkan berkali-kali. Kemudian korban sempat pindah lagi, tapi tidak memungkinkan mendapatkan sosial lingkungan yang lebih baik lagi. Jadi yang bersimpulkan kondisi korban saat ini karena mengalami kejadian tersebut, korban fisik dan mentalnya itu tertekan dan psikologinya terganggu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada Devita, dan kali ini saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Komnas PPPA mengenai kasus tersebut. Yang sangat disayangkan seperti yang telah dipaparkan tadi, di mana dalam peraturan perundang-undangan bahwa anak yang berumur di bawah 18 tahun itu masih tergolong belia begitu. Di sini diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta haknya agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi begitu. Dan 75% dari hasil riset begitu pelaku dari korban kekerasan seksual itu adalah keluarga terdekat dari korban begitu. Nah, saya harap kepada orang-orang tua yang ada di seluruh dunia perlu memperhatikan anaknya baik dari segi lingkungan maupun perilaku anaknya. Karena jika anak memiliki kepribadian yang pendiam, misalnya dia langsung mengungkapkan, dan kami selaku dari Komnas PPPA sudah membuka layanan khusus untuk pengaduan. Jadi saya sendiri berharap kepada orang tua di seluruh dunia agar lebih memperhatikan anaknya.
kasus ini? Kepada Bapak Khalil-Gibran, dipersilakan. Sebelumnya saya pribadi sangat menyayangkan ini terjadi. Terlebih lagi korbannya adalah anak yang masih di bawah umur, di mana waktu yang seharusnya untuk belajar atau untuk bermain bersama teman-temannya malah mengalami hal yang tidak kita inginkan tersebut. Nah, oleh karena itu untuk pencegahan seksual terhadap anak ini dibutuhkan langkah-langkah pencegahan seperti pencegahan hukum, peran masyarakat, dan semua instansi juga harus lebih memperhatikan anaknya, terutama hak-haknya. Baik, terima kasih kepada Bapak Khalil-Gibran. Baik, dari pemaparan bintang tamu kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kasus kekerasan dan pelecehan seksual ini diawali dari perceraian orang tua korban, dan korban pun tempat tinggalnya itu berbeda-beda dan maupun lingkungannya. Dari sinilah awal kekerasan seksual terjadi karena korban kurangnya mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua dan keluarganya.